Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, selamat pagi anak-anak. Sengaja Bapak sebelum setengah delapan sudah membuka Zoom karena nanti insya Allah pelajaran kita paling lama 30 menit karena Bapak harus juga ada kegiatan lain terkait sekolah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan dan semoga eh, kalian diberi kesehatan selalu, keluarga kalian, Bapak Ibu guru dan seluruhnya diberi kesehatan, yang sakit segera disembuhkan dan ada juga teman kalian yang berduka dari kelas 10 IPA 2 atas nama Siti Murea, orang tuanya meninggal dunia dan akan dibawa ke Martapura. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kompetensi dasar KD selanjutnya, yaitu adalah kedua tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan rasional. Kemudian nanti di hari Sabtu kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan irasional, kemudian tugas, dan insya Allah minggu depan sudah ulangan harian lagi. Hari ini nanti Bapak akan share hasil ulangannya. Nanti jika ada nilai di bawah 60, maka wajib remedialnya adalah mengerjakan ulang soal di ulangan harian itu ya. Jadi kemarin kan Bapak sengaja memberikan 5 soal saja sebagai awal, ternyata banyak juga yang masih remedi, tapi alhamdulillah banyak juga yang dapat nilai 100, ada yang 60, ada yang 80, sudah lumayan banyak. Baik, Bapak akan mulai pembelajarannya. Bapak mau share screen. Ya. Oke, sudah terlihat PowerPoint Bapak, Nak? Sudah tertampil? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, materi kita hari ini adalah pertidaksamaan rasional. Dan materi selanjutnya nanti adalah pertidaksamaan irasional. Tentunya ada perbedaan antara pertidaksamaan rasional dan irasional. Seperti yang kita tahu bahwa pertidaksamaan itu menggunakan tanda. Ada yang tahu? Masih ingat tanda pertidaksamaan itu apa saja? Bisa sebutkan namanya dulu, kemudian nanti baru silakan jawab. Ada yang bisa bantu Bapak? Tanda pertidaksamaan itu apa aja, Nak? Saya, Pak, Hana Permata Amalia. Ya, silakan, Nana. Lebih besar dari dan lebih kecil dari. Nah, ada lagi? Terima kasih. Ada, Sama Mas. dengan. Ya, lebih besar, maaf, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Kalau ada atau sama dengan berarti di bawahnya nanti ada garis. Terima kasih, Ana. Oke, selanjutnya. Oke ya. Nah, kita masuk saja langsung ke materi. Baik. Apa sih pertidaksamaan
rasional itu tentunya kalau kalian lihat di YouTube Bapak kemarin Bapak sudah ngajar daring juga di kelas 10 IPS sama. Pada intinya cuma Bapak nanti akan bedakan di contoh soal pertama. Pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Apa sih fungsi rasional itu? Fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ternyata fungsi rasional itu ada dua. Ada istilah Bapak suaranya nggak kedengeran. suara Bapak sudah dengar? Gimana? Sudah Pak, kedengaran Pak. Oke. Ya, jadi pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx. Nah, di dalam sebuah bentuk A per B itu ada istilah penyebut dan pembilang. Jika bentuknya adalah fx per gx, maka penyebutnya yang mana? Yang fx atau gx? Penyebutnya dulu. Yang GX Pak. Yang gx, benar. Terus kalau pembilangnya yang mana pembilangnya? Yang fx ya. Oke, sudah bentuk dalam bentuk fx per gx. Nanti berarti ada dua fungsi. Nah, biasanya dalam pengerjaan itu yang lupa adalah dalam syaratnya, yaitu adalah gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa sih gx tidak boleh sama dengan 0? Karena penyebut dalam suatu pecahan dalam bentuk biasanya A per B, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena biasanya kalau sebuah bilangan dibagikan dengan 0 itu akan menghasilkan hasil yang tidak pasti. Nah, mengapa istilah kenapa kok tidak terdefinisi? Karena hasilnya itu dia tidak pasti. Nah, tidak pastinya nanti bisa banyak jawabannya. Kira-kira seperti itu. Kenapa kok? Makanya sebuah bilangan penyebutnya kalau pembagian A per B itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 karena tidak pasti. Nah, selanjutnya adalah ini bentuknya. Fx per Gx lebih dari 0. Nah, yang perlu kalian lihat adalah semua ternyata di sebelah ruas kanan, sebelah kanan itu haruslah 0. Mungkin langsung berpikir, ada yang sebagian berpikir, Pak, kalau tidak sama dengan 0 di ruas sebelah kanan bagaimana? Maka kita harus nolkan dahulu, supaya lebih mudah. Kenapa? Karena 0 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 itu menunjukkan bahwa angka itu positif atau negatif. Kalau lebih dari 0, angka itu positif. Kalau kurang dari 0, angka itu negatif. Kira-kira seperti itu. Nah, penyelesaiannya dalam menentukan himpunan penyelesaian persamaan rasional dapat ditentukan dengan langkah nyatakan dalam bentuk umum. Oke. Nah, yang kedua adalah pembuat nol. Pembuat nol ini artinya fungsi fx dan gx-nya karena dia lebih dari tadi, maka kita perlu membuat pembuat nol, artinya kita sama dengankan nol kedua fungsinya. Fx itu sama dengan 0, gx juga sama dengan 0. Nanti Bapak akan jelaskan di contoh soal supaya lebih mudah. Ini kira-kira gambarannya. Yang ketiga adalah syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syarat. Ini yang sering lupa. Syarat penyebutnya tidak sama dengan 0. Berarti yang bawah nanti tidak boleh sama dengan 0.
Selanjutnya adalah tulis pembuat nol pada garis bilangan. Perbedaan antara materi nilai mutlak dan irasional adalah kalau di persamaan nilai mutlak kemarin belum ada garis bilangan, Bapak belum ajarkan. Nah, pada materi ini Bapak akan ajarkan tentang garis bilangan dan apa kegunaannya. Oke. Selanjutnya adalah tentukan daerah penyelesaian. Oke. Nah, daerah penyelesaian ini untuk tanda lebih dari itu intervalnya positif. Jadi cari daerah positif. Untuk pertidaksamaan itu adalah pertidaksamaan kurang dari itu bertanda negatif. Diingat kalau lebih dari 0 berarti cari yang positif tandanya pada garis bilangan, kalau kurang dari itu cari yang tanda negatif pada garis bilangannya. Oke, tulis himpunan penyelesaian di akhirnya. Nah, selanjutnya adalah kita ke contoh soal. Oke, ada yang bisa bacakan soal ini, Nak? Salah satu, coba bacakan soal yang tertampil. Bapak mau tahu, benar enggak kalian membacanya? Atau Bapak mau tunjuk? Bisa. Ada yang bersedia dulu? Hana, bagaimana? Bisa bacakan soalnya untuk Bapak? Atau ada yang lain? Saya, Pak. Boleh, silakan Anissa. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 4. X tambah 4. Suaranya tadi putus-putus, Nak. Oke, jadi tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 4 per X kurang 3 lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau ada garisnya seperti ini, dibaca lebih dari atau sama dengan 0. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita membuat pembuat 0. Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah X tambah 4 sama dengan 0. Pertanyaan Bapak selanjutnya, Nak. X-nya ini berapa nilainya? X tambah 0 sama dengan X tambah 4 sama dengan 0. Kira-kira X-nya berapa itu, Nak? Dan mana yang harus berpindah ruas? Ada yang bisa bantu Bapak? Halo, Nak? Jadi suara Bapak? Empatnya, Pak. Ya, jadi 4-nya dipindahkan, maka ketemulah X-nya jadi negatif 4. Jadi kalau ada tanda tambah atau tanda kurang, itu berpindah ruas menjadi kebalikannya. X tambah 4 berarti positif 4 berpindah ruas jadi min 4. Yang kedua, nah kalau X kurang 3 sama dengan 0, pertanyaan Bapak, X-nya ini berapa, Nak? Berapa ini kira-kira ketemu X-nya yang kedua? 3, Pak. 3. Baik. Tepat sekali. Jadi 3 ya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita membuat 0 untuk menentukan X, yaitu dari fx-nya dulu. Fx itu yang di atas, pembilangnya. X tambah 4, kita cari X-nya. Kemudian X kurang 3, penyebutnya kita cari juga, ketemulah 2X. Nah, ini nanti gunanya adalah untuk garis bilangan. Nah, selanjutnya adalah syaratnya. Syaratnya itu adalah yang perlu kalian ingat. Yang di bawah atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau GX-nya tadi tidak boleh sama dengan 0. X kurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 3. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 3? Karena
Jika kita masukkan ke sini, ya, jika kita masukkan ke dalam bentuk X kurang 3 ini, maka hasilnya adalah 0. Dan penyebut itu, kalau dalam sebuah pecahan, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Oke ya? Bisa dipahami ya. Selanjutnya. Nah, ada peletakan pertanyaan Bapak. Negatif 4, biasanya angka yang lebih kecil itu ditaruh di sebelah kiri, dan angka yang lebih besar itu di sebelah kanan. Oke ya? Jadi pertama kita buat, ketika kita membuat garis bilangan, buat garis. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang lebih kecil. Tadi kan ada negatif 4 dan 3. Taruh sebelah kiri, yang lebih besar nilainya taruh sebelah kanan. Oke. Kemudian kita kasih garis. Apa gunanya garis ini? Inilah garis ini, angka ini, negatif 4 dan 3 ini adalah membagi menjadi 3 bagian. Ya, ini Bapak garis lagi. Coba Bapak kasih warna yang hampir sama. Ya, ini Bapak garis. Nah, ini kalau diperpanjang seperti ini, ada 3 daerah. Daerah yang pertama adalah daerah di sini. Ini ya. Ini daerah yang kedua adalah di antara negatif 4. Daerah kedua adalah negatif 4 dan 3. Dan daerah yang ketiga adalah lebih dari 3. Ya. Ada 3 daerah. Oke. Masuk poin. Oke. Ada 3 daerah, yaitu adalah negatif 4 ke sana. Ini artinya ini semakin negatif, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Daerah kedua di antara negatif 4 dan 3. Daerah ketiga adalah 3. Nah, selanjutnya nak, adalah kita membuat titik uji. Titik uji biasanya adalah 0. Nilai X-nya 0. Gampangnya adalah X-nya 0. Karena apa? Karena ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, kita tidak perlu bahasanya sulit untuk mencari jawabannya. X sama dengan 0 berarti X-nya diganti 0. Oke. X tambah 4 berarti 0 tambah 4. X kurang 3 berarti 0 tambah 3. 4 dibagi min 3. Min 3 adalah, maaf, ini hasilnya harusnya adalah min 4 per 3. Atau 4 per min 3, jadi hasilnya adalah min 4 per 3. Nah, ini berarti kita hanya menentukan negatif atau positifnya. Ternyata hasilnya negatif. Nah, pertanyaan Bapak, nak. Oke, pertanyaan Bapak adalah, nol itu di daerah mana, nak? Apakah dia di daerah 1, daerah 2, atau daerah 3? Kira-kira 0 di daerah mana? Ataukah daerah 1, 2, atau 3? 2. Daerah 2. Tepat sekali. Jadi 0 itu ternyata di daerah 2. Karena di antara negatif 4 dan 3 itu ada 0. Nah, benar. Jadi di daerah 2. Oke. Nah, ya. Daerah 2 ya. Nah ini daerah 2 ini berarti dikasih tanda negatif. Biasanya daerahnya itu maaf, tandanya itu selang-seling. Kalau negatif itu di mana? Misalkan di tengah nih. Ternyata 0 itu di tengah, hasilnya di sini negatif. Maka ditulis di daerah 2 ini negatif. Nah, selanjutnya adalah kita seling. Daerah satunya berarti positif, daerah 3-nya juga positif. Pak, terus bagaimana jika daerah 2-nya itu positif, berarti daerah 1 dan 3-nya itu negatif. Biasanya dia selang-seling tanpa kita harus membuktikan. Bisa juga dibuktikan dengan titik uji tadi, tapi tidak perlu di titik ujikan lagi. Biasanya memang hasilnya adalah selang-seling.
Nah, karena ini lebih dari sama dengan 0, maka ini positif. Kita ambil positif. Positif kemana? Yang daerah positif adalah yang daerah positif adalah yang di sini. Nih, Bapak arsir. Karena ya, karena ini dia haruslah lebih dari sama dengan 0, maka apa? Maka berarti ininya haruslah yang positif. Yang positif itu yang diarsir. Kalau ke sana arahnya panahnya ini, perhatikan. Jadi panahnya ini dia kurang dari min 4 atau X lebih dari sama dengan 4. Kalau ke sana itu lebih dari. Maksudnya lebih dari itu ke sana nilainya semakin positif. Ada 4, 5, dan seterusnya. Kalau ke sini semakin negatif, makanya ini tandanya adalah kurang dari. Oke. Nah, ini Bapak arsirkan dengan tanda garis kuning. Oke. Nah, perhatikan. Ada bulatan ini. Satunya bulatan kosong dan satunya adalah bulatan penuh. Kenapa? Kalau tandanya ini adalah tanda sama dengan, lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengan di bawahnya pada soal, maka bulatannya penuh. Oke. Ya. Jadi, nah, selanjutnya adalah maaf, ini tadi syaratnya seharusnya yang penuh itu harusnya adalah yang min 4. Min 4 ini harusnya penuh, nah ya. Bapak sampai salah ini. Jadi yang min 4 ini harusnya penuh karena dia tidak, karena syaratnya tadi adalah 3 yang maaf, yang 3 ini dia adalah syaratnya tadi, maka ini tidak boleh penuh. Di dalam syarat tidak boleh penuh. Jadi ini adalah bulatan kosong aslinya. Nah, ini bulatan kosong ya. Kalau yang bulatan penuh itu biasanya kalau soalnya ada sama dengannya seperti ini. Nah, ini bulatannya kosong. Kosong. Biasanya syarat itu semua bulatannya adalah bulatan kosong. Oke. Jadi ini tadi ada kesalahan sedikit. Nanti Bapak perbaiki, Bapak akan kirim materinya ini yang versi revisian. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita ke contoh soal 2. Kira-kira seperti itu. Ya, ini yang Bapak bilang tadi. Apa yang Bapak bilang adalah jika ruas kanan itu adalah tidak sama dengan 0. 1 misalkan. Berarti kita harus sederhanakan dulu sehingga ruas kanan itu jadi 0. Nah, caranya adalah satunya dipindah. Awalnya positif jadi negatif. Nah, dikurang. Ini kan berpindah ruas, positif jadi negatif. Kalau 1 itu tergantung, nanti kita bisa rubah menjadi ini. Pak, dari mana sih X kurang 2 per X kurang 2? Satunya kenapa tiba-tiba hilang? Ada yang bisa bantu Bapak dulu? Jelaskan. Kira-kira kenapa kok menjadi 1 berubah menjadi X kurang 2 per X kurang 2? Ada yang bisa jelaskan? Oke, kalau tidak ada. Nah, karena di sini adalah penyebutnya adalah X kurang 2, maka kita bisa berubah bentuk menjadi 1 ini ke dalam X kurang 2 per X kurang 2. Oke. Nah, X kurang 2 per X kurang 2 ini adalah, kalau dibagikan X kurang 2 per X kurang 2, kan dalam bentuk per itu adalah pembagian. Ketika dibagikan ini hasilnya 1, dia tidak akan merubah hasil. Nah, makanya nanti kalau misalkan di bawahnya ini adalah X kurang 3, maka di sini juga X kurang 3. Selanjutnya adalah ada tanda kurung ini, kurang. Ini kita kalikan dulu tandanya menjadi min kali X, min kali min 2 itu menjadi positif 2. Yang bisa dijumlahkan hanyalah yang sama. X dengan X, angka dengan angka.
Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya, kalau 2X ini bisa dijumlahkan dengan yang mana di antara yang di atas ini? Yuk, ada yang bisa bantu Bapak? Kira-kira 2X bisa dijumlahkan dengan yang mana? Apakah 5, ataukah min X, ataukah positif 2? Ada yang bisa bantu? Silakan. Gimana? Baik, kalau tidak ada. Wah, ini. Ya, jadi X bisa dijumlahkan dengan yang ada X-nya. 2X dikurang X menjadi X. Angka dengan angka berarti 5 ditambah 2 menjadi 7. Nah, yang atas sudah. Nah, ini sudah dalam bentuk yang tadi, yang seperti nomor 1. Selanjutnya adalah kita buat sama, pembuat 0, yaitu X-nya min 7 karena berpindah ruas. Kemudian X yang kedua adalah 2. Selanjutnya adalah syarat. Syaratnya adalah X kurang 2 tidak sama dengan 0. Berarti X itu tidak boleh sama dengan 2. 2 itu nanti buletannya adalah kosong. Nah, ini semua buletannya kosong. Kenapa? Karena ini tandanya tidak ada sama dengannya di dalam soal. Di dalam sini, nah ini tidak ada sama dengan 0. Maaf, kurang dari. Tidak ada tanda sama dengan. Maka nanti biasanya kalau tidak ada tanda garis atau sama dengan di sini, maka buletannya adalah bulatan kosong semua. Min 7, sebelah kanannya 2, kemudian titik uji 0-nya. Ternyata hasilnya adalah negatif, maka berarti yang ada X-nya 0 atau nilai 0 itu adalah negatif. Pertanyaan Bapak, Nak, tolong dijawab atau enggak Bapak nanti akan tanya. Nazir ada? Ahmad Nazir? Ahmad Nazir, bisa dengar suara Bapak? Bapak mau tanya? Hana? Ada Hana? Iya, Pak. Oke, Hana. Kira-kira 0 itu di sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan? Suara Bapak putus-putus. Halo, Nak? Halo, halo? Ya, kira-kira 0 itu di tengah, di sebelah kiri, atau sebelah kanan, atau di tengah? 0 itu di mana, Nak? Oke, Nak. Ini sepertinya jaringannya kurang stabil ini. Suara Bapak bisa jelas, Nak? Soalnya dari tadi sepertinya bermasalah jaringan hari ini. Bapak, oke, kita lanjutkan sebentar. Semoga masih bisa. Masih. Sampai lupa. Oke, ini ya sudah tertampil PowerPoint Bapak. Sudah, Pak. Nah, ini tinggal sedikit aja sebenarnya. Pertanyaan Bapak adalah, kita sudah menguji X-nya itu sama dengan 0. Nah, pertanyaan Bapak, wah sudah tahuan ini. Nah, pertanyaan Bapak adalah, 0 itu di mana, Nak? Di tengah? Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Tengah, Pak. Di tengah. Nah, berarti yang tengah itu kita kasih tanda negatif. Di sebelah kiri dan kanannya kita kasih tanda positif. Selang-seling. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang diminta adalah kurang dari 0 atau lebih dari 0, Nak? Soalnya.
Kurang dari 0, Pak. Ya, Kurang dari kurang dari Kurang dari 0. Ini, jadi yang bawah ini, yang di X tambah 7 per X kurang 2 itu ternyata kurang dari 0. Maka yang negatif kita ambil. Yang negatif ternyata di tengah. Nah, kalau tadi kan positif di kiri dan kanan. Sekarang yang negatif di tengah. Ketika sudah di tengah, bagaimana? Ya, maka sudah ketemulah inilah. Terus kalau di tengah bagaimana Pak HP-nya? Nah, HP-nya adalah seperti ini. Min 7, X lebih dari min 7, dan X kurang dari 2. Jadi min 7 sampai 2 batasannya ini. X-nya taruh tengah seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, nah bedanya adalah kalau tadi ada tanda sama dengan di soal, ada garis di bawahnya sini, Bapak akan berikan gambar. Oke. Di sini ada tanda sama dengan, maka di sini bulatannya adalah salah satunya ada yang penuh dan salah satunya kosong, di bagian syarat itu kosong. Tapi karena ini soalnya adalah tidak ada sama dengan, ya ini tidak ada, maka bulatannya adalah, perhatikan, bulatannya adalah bulatan kosong semua. Itulah bedanya antara tanda sama dengan dan tidak ada sama dengan. Oke ya. Selanjutnya adalah, alhamdulillah materi sudah selesai. Ya. Jadi terima kasih. Oke, materi kita sudah selesai. Stop sharing. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring kita. Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya. Nah, Bapak mau screenshot dulu. Oke ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi.